Yaner, cepat beritahu kaisar kami, tidak bersalah, keluarga Shu kami setia selama beberapa generasi mana mungkin memberontak. Yaner, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan. Maaf, aku mengandung anak Kaisar Xuelin bilang, begitu keluarga Shu runtuh dia akan menjadikanku permaisuri, anakku nanti akan jadi putra mahkota. Aku harus mencari jalan untuk anakku. Bukankah kalian sering bilang demi aku, kalian rela kehilangan nyawa? Itu kata kalian sendiri. Kalian rela mati demi aku. Anakku juga keluarga kalian. Kematian kalian bisa mendatangkan kemuliaan bagiku dan anakku itu sudah sepadan, bukankah begitu? Kau. Ayah. Kebakaran. Xuyan Xuelin. Jika ada kehidupan selanjutnya, pasti ku buat kalian membayarnya. Nona kau tidak apa-apa? Aku terlahir kembali. Tidak, aku tidak akan membiarkan gadis yatim ini masuk ke kediaman jenderal kami. Xuyan, benar-benar dia? Dulu, orang tua memanjakannya karena dia lemah, apapun yang dia mau kami usahakan penuhi. Bahkan, ketika dia suka pangeran ketiga yang bertunangan denganku sejak kecil. Kakak, aku suka pangeran ketiga. Berikan dia padaku. Dasar bodoh, dia hanya pria yang belum pernah kau temui. Mana bisa dibandingkan dengan adik perempuanku yang tumbuh bersamaku. Jika kau suka, kakak relakan untukmu. Yaner. Pangeran ketiga sekarang jadi kaisar. Jika kau tak mau tinggal di istana, kami akan pertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Tidak, ayah, ibu. Aku mau masuk istana, aku ingin jadi wanita paling mulia di dunia. Dia akhirnya memanfaatkan kekuasaan keluarga jenderal menjadi selir kesayangan kaisar. Tapi siapa sangka, ini malah menyebabkan keluarga kami menjadi penyebab kematian kami. Aku tahu. Pasti kau, perempuan jalang menggunakan cara-cara kotor mempengaruhi ayahku. Berhenti. Aku bilang berhenti, kau tuli. Kak, kau bahkan demi anak yatim ini memukulku. Kau tidak apa-apa? Di kehidupan sebelumnya, seluruh keluarga Shu dibunuh oleh Xuyan. Hanya Yunyao yang menguburkan jenazah keluarga Shu kami. Ayah, ibu. Dulu kalian mengadopsiku, memberiku makan, sehingga aku bisa hidup sampai sekarang. Kalian tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Xuyan, kau ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku bunuh kau. Panggil orang. Cepat, panggil orang. Lindungi. Xuyan, apakah kau tidak malu pada keluarga Shu? Diam, ini urusan keluarga Shu. Apa kau, orang luar, berhak ikut campur? Kau hanyalah seekor anjing yang dibawa pulang ayahku saja. Bunuh dia, potong 5 dia untukku. Di kehidupan sebelumnya, dia akhirnya dihukum potong 5. Bahkan tidak ada yang menguburkan jenazahnya di kehidupan ini. Aku tidak akan membiarkan semuanya terulang lagi. Baik. Kak, kau juga membela wanita jalang ini. Menurutku, dia bukan anak yatim piatu. Dia jelas adalah anak haram. Ayah yang dipelihara di luar. Kau. Shuyu, bawa Yunyao ke bawah, aturkan tempat tinggal untuknya. Kedua orang tuanya tewas di gerbang Pingnan. Mulai sekarang dia adalah nona keempat kediaman jenderal. Ayah, mengapa Xuyan berani mengutuknya seperti itu?
Bahkan ingin memukulnya keluarga Shu kami sejak kapan melahirkan anak yang tidak tahu benar salah dan suka menyalahgunakan kekuasaan. Ibu, kakak galak padaku, aku takut. Sudahlah, Yuer, dia adik kandungmu, badannya lemah, kau harus mengalah padanya. Adik kandungku ini. Kehidupan sebelumnya, dia sendiri yang mengirim kami ke tiang gantungan. Siapa yang mengizinkanmu seperti ini? Membuat keributan tanpa alasan, menjadi sombong karena dimanja. Kakak kedua, bagaimana bisa kau memukulku? Yuer, kau gila? Dia kan adikmu, bagaimana kau bisa memukulnya? Yuer, kau. Ayah, kemenangan besar di gerbang Pingnan. Baginda sedang berniat memberi penghargaan kepada seluruh pasukan. Bapak sekarang membawa pulang anak yatim pahlawan untuk diadopsi di rumah. Hal ini sampai ke telinga Baginda. Betapa mulianya. Tapi jika tersiar lagi, putri bungsu Bapak memukul anak pahlawan, apa yang akan Baginda pikirkan? Para prajurit di bawah komando Bapak, betapa kecewanya mereka. Ibu, adikku lemah tubuhnya, reputasi sulit memiliki anak. Sudah tersebar di seluruh ibu kota. Sekarang ditambah lagi satu, sombong dan sewenang-wenang. Nama buruk menindas anak pahlawan. Menurut Bapak, siapa yang akan menikahinya nanti? Bukan hanya dia. Pernikahanku dan kakak, takutnya akan terpengaruh olehnya. Apa anak pahlawan? Ayahnya hanya seorang prajurit rendahan, bahkan tidak mendapat pangkat. Kakak kedua, kau berani memukulku demi wanita rendahan ini? Yan Er. Nona kedua, ini salahku. Jangan marahi nona ketiga karena aku. Semua salahku. Aku seharusnya tidak masuk ke kediaman jenderal. Yunyao selalu penakut. Sejak ayah membawanya ke kediaman jenderal, dia selalu mengikutiku. Pengecut, bahkan tidak berani bicara keras. Kakak, bagaimana kau bisa membantu orang luar? Menggangguku. Yan Er, Yunyao adalah adik kita. Jangan bicara seperti itu, lagi pula, giok ini. Ini peninggalan orang tua Yunyao yang sudah meninggal. Jika kau suka, kakak akan mencarikan yang lain untukmu. Bagaimana? Tapi siapa sangka, orang yang penakut dan lemah seperti ini, suatu hari, bisa juga mengangkat pedang yang berat, tanpa takut mati. Benar, kau hanya rakyat jelata yang hina. Biarkan kau masuk saja sudah mengotori tanah rumah kami. Kurung dia di kuil leluhur. Tanpa perintahku, jangan lepaskan. Baik. Kakak kedua, bagaimana kau bisa berbuat begini padaku? Ayah, ibu. Mulai sekarang, kau adalah adik kandungku. Aku akan melindungimu. Tidak Nona. Biarkan saya menjadi pelayan Anda. Bagaimana aku pantas menjadi adikmu? Kau pantas. Aku bilang kau pantas. Kau memang pantas. Yuer, Yan Er, setidaknya adalah adikmu, bagaimana kau bisa? Ibu, sampai kapan ibu akan memanjakannya? Suyan sudah dewasa, kenapa belum ada yang melamar? Ayah, ibu pikir kenapa? Kita bisa menghidupinya seumur hidup. Ayah hanya punya satu putri. Kalau begitu kakak tidak menikah, aku dan kakak perempuan tidak menikah? Ibu selalu bilang kita satu keluarga. Tapi kenapa kesalahan Suyan harus kami bertiga menanggungnya dengan kebahagiaan seumur hidup? Yuer. Ayah. Memanjakan anak sama saja membunuhnya. Ibu tidak hanya punya satu anak. Ibu tidak peduli, reputasi Shuyan berarti membuat kami bertiga anak sama-sama menanggung akibat dari kenakalannya. Yuer benar. Kita terlalu memanjakan Yan Er, sehingga dia sekarang sama sekali tidak berperilaku seperti putri bangsawan. Mulai sekarang, jangan lagi seperti ini. Sampaikan perintahku Kurung, Nona, ketiga, di kuil leluhur, setiap hari menyalin kitab wanita, belum selesai 100 kali tidak boleh keluar. Baik. Shuyan, hari-hari indah dulu yang memanjakanmu, tidak akan ada lagi ke depannya. Lepaskan aku. Kalian para pelayan rendahan berani menghalangiku. Nona, Nyonya memberi perintah. Belum selesai menyalin kitab wanita 100 kali tidak bisa melepaskan Nona. Dasar rendahan, ayah ibu paling sayang padaku, mana mungkin sungguh-sungguh menghukumku, kalian tunggu saja, setelah aku keluar, aku pasti akan membuat kalian semua dipukul mati dengan tongkat. Yunyao, ini khusus aku siapkan untukmu. Kamar ini menghadap matahari, cocok untukmu tinggal. Kakak Yu, tidak bisa.
Ini adalah kamar yang hanya untuk putri, keluarga Jenderal Halaman, yang bisa ditempati. Aku tinggal di sini, tidak sesuai aturan. Beri aku tempat saja, yang penting bisa tidur. Keluarga Shu menyelamatkanku, seorang yatim piatu, dari api dan air. Tidak peduli statusku yang hina, mengadopsiku. Aku tidak bisa membalas. Hanya bisa membalas dengan nyawa. Tidak apa, Yun Yao, ingatlah. Kamu sekarang adalah nona keempat di Istana Jenderal. Apapun yang kamu lakukan, itu sesuai aturan. Semua sudah rapi. Kamar ini lumayan bagus. Kakak perempuan, Ku dengar dari para pelayan, kamu menampar Yan Er hari ini. Kamu benar. Seharusnya dari dulu. Ini dia yang ayah bawa dari medan perang? Anak yang dibawa pulang? Nona besar, Anak baik, tidak perlu sungkan. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Jika kekurangan makanan atau minuman, jangan ragu untuk memberitahuku. terima kasih Nona besar. Aku membawakanmu tinta dan kuas. selama ini, kakak perempuan sangat menderita di istana. Kakak perempuan awalnya bertunangan dengan Tuan Muda Zhou, teman masa kecil, pernikahan yang bahagia. Semua karena Shu Yan yang berulang kali membantah di depan umum Nyonya Tua Zhou, dan bahkan merampas dengan kasar hadiah pertemuan dari Nyonya Zhou untuk kakak perempuan. Keluarga Zhou marah dan membatalkan pertunangan. Bahkan biasanya, apapun yang disukai kakak perempuan, Shu Yan akan merengek dan merebutnya. Kakak perempuan mewarisi ilmu Master Yun Huizi. Lukisan mogunya tiada tanding di ibu kota. Hanya Shu Yan yang selalu mengejek dengan sinis, bahkan diam-diam datang mengacau, dan mencoret-coret lukisan yang sudah diselesaikan dengan indah. Shu Yan, hutangmu pada kami, di kehidupan ini, pasti akan kubuat kau membayarnya sedikit demi sedikit dengan bunga. Sejak Yun Yao datang, halaman ini akhirnya memiliki sedikit tawa. Kakak, kamu hebat sekali. Gaya dan jiwanya, benar-benar seperti asli. Kamu memang pandai bicara. Gayanya masih jauh dari sempurna, tapi sudah ada sedikit jiwa di dalamnya. Luruskan punggung, remas perut kuda. Jangan takut, dia sangat jinak. Yun Yao, Kakak Yu, aku tidak apa-apa. Lihat, aku masih bisa melompat. jatuh seperti ini bilang tidak apa-apa? Ayo, kuobati lukamu. Yun Yao, ada apa denganmu? Tidur kurang nyenyak tadi malam? Tidak, hanya tidur larut. Iya, tengah malam dia sibuk memikirkan contoh kaligrafi yang kakak berikan padanya. Bagaimana bisa tidur nyenyak? Konyol, jika kesehatannya rusak, bukankah itu menempatkan yang terakhir di depan? Tuan, Nona, tidak baik. Nona ketiga sedang marah besar di kuil leluhur, katanya mau menjungkir balikan semua papan leluhur. Siapapun menasehati tidak didengar. Dia juga memecahkan banyak barang. Apa? Nona ketiga, jangan lakukan itu. Ini adalah kuil leluhur. Tempat untuk memuja nenek moyang. Cepat berhenti. Enya, semuanya pergi. Kalian semua oportunis. Semuanya membela gadis liar itu. Akulah satu-satunya putri sah dari keluarga jenderal. Dia itu apa? Yan Er, apa yang kau lakukan? Dia pembawa sial. Berani kau datang? Sejak kau datang, keluarga ini jadi kacau. Kakak perempuan tidak peduli padaku lagi. Kakak kedua juga membelamu, dan kakak laki-laki juga peduli padamu. Yun Yao juga adik kita. Kenapa kita tidak boleh baik padanya? Apa kau tidak punya rasa hormat pada aturan keluarga? Aturan keluarga? Aku peduli apa aturan keluarga. Berhenti. Yan Er, kau gila. Ayah, ibu, akhirnya kalian datang. Mereka semua menggangguku. Usir saja wanita murahan ini dari sini. Aku tidak ingin dia ada di rumah kita. Cukup. Mulai hari ini, kau harus berdiam diri di kuil untuk merenung.
Setelah setengah bulan, baru kau boleh keluar setelah Yunyao tercatat di silsilah. Silsilah? Ayah, apa kau benar-benar akan membiarkan bajingan ini masuk ke keluarga Shu kami? Diam, Kakak kedua, kau tega memukulku lagi demi wanita murahan ini? diam, Suyan. Mulai sekarang, setiap kali kau bicara kasar pada Yunyao, tambah 1 hari kau berlutut di kuil ini. Sampai kapan? Sampai kau tahu cara menghormati Yunyao. Baru aku suruh orang melepaskanmu. Ibu, bicaralah sesuatu. Kalian masih berdiri saja, cepat bawa dia berlutut. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku Shuyan, putri ketiga keluarga jenderal. Yunyao, ini semua karena dirimu. Dasar wanita murahan, aku tidak akan melepaskanmu. Yunyao, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menderita. Ingin masuk silsilah keluarga Shu kami, mimpi kali kau. Yan Er begitu nakal. Aku khawatir dia di Yunyao akan mengacau pada hari pencatatan silsilah. Kakak perempuan, tenang saja. Hari itu aku sudah punya rencana. Ayo, kakak. Ayah, ibu, sekarang belum merasakan manisnya, tentu saja masih waspada dengan Shuyan. Aku butuh kesempatan biarkan dia menghancurkan di hati ayah dan ibu sedikit kenangan terakhir untuknya. Mau mengurungku, agar si perempuan jalang yang tidak pantas, bisa masuk ke pintu keluarga Shu kami. Kalian mimpi. Shuyan, aku sudah beri kau kesempatan, tapi kau tetap ngotot. Karena itu, aku tidak keberatan menambah api untukmu. Para prajurit, tenggak. Saudara-saudara sekalian, hari ini Shu mendapat pujian dari Kaisar berkat perjuangan berdarah kalian semua. Segelas ini aku hormat untuk kalian. Jenderal, apa yang Anda katakan? Anda mengadopsi Nona Yunyao. Itu adalah perbuatan baik yang mulia. Kaisar memuji Anda. Itu memang layak Anda terima. Benar, Jenderal. Kami ini orang-orang kasar, hidup kami adalah pemberian Anda. Anda bahkan anak yatim dari saudara kami perlakukan seperti anak sendiri. Kebaikan ini kami ingat seumur hidup. Untung hari itu tidak membiarkan Yan Er nakal. Kalau tidak, mana mungkin ada pemandangan seperti ini. Sangat baik. Ayahmu di sini baru saja mendapat pujian dari Kaisar. Rower juga ada keluarga setara yang datang melamar. Semuanya mulai membaik. Ini semua baru permulaan. Di kehidupan ini, aku ingin Yunyao hidup dengan bermartabat, menjadi nona keempat keluarga Shu kami. Aku ingin dia menikmati kasih sayang melimpah mulai sekarang. Semuanya pergi dari sini. Kalian mengurungku di kelenteng selama setengah bulan. Hari ini aku susah payah keluar, tidak ada satupun dari kalian yang menjemputku, sebaliknya malah mengadakan pesta besar di sini. Apakah kalian masih punya aku sebagai putri kandung kalian? Shuyan, kau memang tidak mengecewakanku. Yan Er, hari ini adalah hari besar Yunyao masuk silsilah. Jangan nakal. Menurutku, kalian yang gila? Apa hak dia? Dia seorang perempuan murahan, apa haknya masuk silsilah, keluarga Shu? Akulah putri mama dan papa akulah nona dari kediaman jenderal papa. Mama, apa kalian tidak menginginkanku lagi? Dulu kalian paling sayang padaku. Semua ini karena wanita jalang itu merebut kalian. Kamu. Diam, kau anak durhaka. Ayah, kau pukul aku. Kau memukulku demi wanita murahan ini. Ibu. Ibu. Apa maksudmu? Kau punya wanita jalang ini, apa kau tidak mau mengakuiku lagi? Aku ini putri kandungmu. Inilah sang jenderal Nona ketiga, yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ternyata begitu sombong dan seenaknya. Jenderal dengan baik hati, memungut yatim piatu rekan seperjuangannya, tapi Nona ini tidak bisa menerima orang lain. Benar-benar? Orang, sini. Cepat bawa Nona ketiga pergi. Lepaskan aku, kalian para budak anjing. Kalian tidak tahu siapa tuan kalian?
Diam, Yan Er, lihat dirimu sekarang. Seperti apa? Kau sudah mempermalukan seluruh kediaman jenderal. Shu Yan Yun Yao. Sekarang adalah adik kita. Jika kau berani bicara tidak sopan lagi, jangan salahkan aku sebagai kakak laki-lakimu. Aku akan bertindak tegas padamu. Kakak. Kau pembawa sial. Apa hakmu? Begitu kau masuk, semua orang berputar di sekelilingmu. Akulah darah daging keluarga Shu. Akulah. Kakak ketiga, kau salah paham. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil barangmu. Diam. Kau gadis liar. Hari ini adalah hari baik Yun Yao diakui sebagai anggota keluarga. Tidak boleh kau buat onar di sini. Kukatakan sekali lagi, mulai sekarang Yun Yao adalah bagian dari keluarga Shu Nona keempat yang sah. Jika kau tidak terima, silakan coba. Tuan, Nyonya Pangeran ketiga secara pribadi mengirimkan hadiah selamat kepada Nona keempat atas pengakuan keluarga. Dia juga bilang, dia ingin berdiskusi dengan Tuan dan Nyonya melamar Nona kedua. Suelin, dia tetap datang. Shu Yan hanyalah bodoh yang tidak punya otak. Semua bencana keluarga Shu semua karena Suelin. Di kehidupan sebelumnya, dia bergantung pada dukungan kediaman jenderal menginjak tulang belulang seluruh keluarga Shu naik ke tahta kerajaan. Di kehidupan ini, aku ingin lihat tanpa kediaman jenderal, apa yang tersisa padanya? Pangeran ketiga datang berkunjung, maaf, tidak menyambut kedatangan Anda. Jenderal terlalu berlebihan. Suelin kali ini kembali dari perbatasan khusus untuk mengunjungi jenderal, membahas pernikahan dengan Nona kedua. Suelin adalah pangeran yang paling tidak disayangi oleh Baginda. Lebih dari siapapun, dia membutuhkan perjodohan dengan keluarga jenderal ini. Di kehidupan sebelumnya, keluarga jenderal memberinya dukungan, tapi dia berkhianat. Hal pertama setelah naik tahta adalah memusnahkan keluarga jenderal. Baginda, keluarga Shu kami setia dari generasi ke generasi, mana mungkin berkhianat dan menjual negara. Ayah, saya juga tidak ingin percaya. Tapi buktinya kuat. Saya harus memikirkan keselamatan negara. Ini, surat rahasia antara ayah dan Raja Beidi. Ada tanda tangan asli ayah di atasnya dan cap khusus keluarga jenderal. Yan Er, kamu sungguh bodoh. Berani, seret Jenderal Shu pergi. Tunggu keputusan. Baginda, ayahku tidak apa-apa, kan? Yan Er sekarang hanya anak dalam kandunganmu, yang menjadi satu-satunya keluargamu. Dan keberadaan keluarga jenderal hanya akan menjadi, bagi anak ini ancaman terbesar setelah naik tahta. Yan Er, wanita yang menikah harus mengikuti suami. Kamu sekarang sudah bukan lagi anggota keluarga Shu, keluarga kerajaan adalah rumahmu selanjutnya. Setelah mati pun kamu akan dimakamkan di makam kerajaan bukan di makam keluarga Shu. Mengerti? Ya, Baginda benar. Nona kedua, pandai dalam seni bela diri dan sastra, sudah terkenal di ibu kota sejak lama, bertemu hari ini lebih hebat dari yang terkenal. Pangeran ketiga terlalu memuji Suelin. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil seperti kehidupan sebelumnya. Shu Yan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Suelin, menangis dan merengek ingin menikah dengan Suelin. Aku tidak peduli. Aku tetap ingin menikah dengan pangeran ketiga ibu, kau yang paling sayang padaku. Tolong aku, jika kau tidak membantu, aku akan bunuh diri. Tidak baik, Nyonya Nona ketiga dia menceburkan diri ke danau. Apa? Nyonya, Nona ketiga gantung diri. Pergi, beritahu Yan Er bahwa masalah ini aku akan berdiskusi dengan kakaknya berdiskusi. Nona, seperti yang Anda duga pangeran ketiga dan Nona ketiga. Bicara perlahan. Ikannya sudah kena pancing. Mengerti. Pergi, awasi dengan baik. Nona kedua, Nyonya memanggil Anda dan Nona pertama. Tuan besar pergi ke ruang utama untuk berdiskusi. Saya tahu. Suelin, Shu Yan.
Di kehidupan ini, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian dengan begitu mudahnya membatalkan perjodohan ini? Panggung pertunjukan sudah aku siapkan untuk kalian, tinggal menunggu kalian naik panggung dan tampil. Yuer, akhirnya kamu datang. Lihatlah, Yan Er dia. Atau, perjodohan ini saja. Ibu, sejak kecil hingga besar, apapun yang disukai Shuyan, ibu selalu menasihatiku untuk memberikannya padanya. Tapi kali ini adalah urusan seumur hidupku, haruskah aku juga mengalah? Kakak Yu, jangan bersedih. Ayah, ibu, sebenarnya aku tidak seharusnya ikut campur dalam hal ini. Tapi kakak Yu juga adalah putri kalian. Bagaimana bisa karena seorang putri mengorbankan putri yang lain kebahagiaannya? Ini bagi kakak Yu terlalu tidak adil. Tapi Yan Er dia menceburkan diri ke danau, dan juga gantung diri. Kita tidak bisa sungguh-sungguh melihat dia mati begitu saja. Ayah, ibu, kalian selalu menyuruh kami mengalah pada Shuyan, makanan, pakaian, barang-barang, kami semua mengalah. Tapi sekarang bahkan perjodohan adik kedua harus mengalah. Apa karena adik kedua pengertian, kami pengertian, kita pantas menderita ketidakadilan? Ayah, ibu. Kalian melakukan ini hanya akan membuat kami sebagai anak-anak merasa kecewa. Jika terus begini, hanya akan membuat kami merasa putus asa terhadap keluarga ini. Tuan, Nyonya, tidak baik. Nona, ketiga dia. Tergesa-gesa, seperti apa? Sebenarnya terjadi apa? Pangeran ketiga sedang menikmati teratai di halaman depan, entah bagaimana pergi ke halaman Nona ketiga. Para pelayan semua diusir ke halaman depan. Tadi ada yang melihat pangeran ketiga masuk ke kamar Nona ketiga, sampai sekarang belum keluar. Apa? Yan Er dia bagaimana bisa dia aib keluarga? Penghinaan besar. Anak durhaka. Anak durhaka ini sampai berani melakukan hal yang tidak tahu malu ini, ikut aku melihatnya. Nona ketiga ini benar-benar berani, pangeran ketiga itu kan calon suami kakaknya, sampai di kediaman jenderal, dia, berzina dengan calon suami kakaknya sendiri. Benar sekali, tidak takut jadi bahan tertawaan. Ayah, ibu aku dan kakak belum menikah. Hal seperti ini seharusnya tidak melibatkan kami, tapi aib keluarga tidak boleh diketahui orang luar. Sekarang tidak peduli lagi. Nona ketiga. Seret dia dan pukul sampai mati. Selama ini, orang-orang di sekitar Shuyan memanfaatkan kasih sayangnya semua tidak menghormati atasan. Hari ini kita beri pelajaran. Kakak kedua, dia sekarang milikku. Wajah yang menjijikan ini benar-benar sama seperti kehidupan sebelumnya. Nona kedua, aku, kebanyakan minum. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Akting yang sangat buruk, sepertinya hanya si bodoh Shuyan yang akan percaya padanya. Pangeran ketiga ini kan urusan keluarga kediaman jenderal. Silakan Anda pergi dulu. Kakak kedua, keadaan sudah begini. Meski kau benci aku, tidak ada gunanya Shuelang pasti jadi milikku. Ayah dan ibu ada di luar, nasi sudah menjadi bubur. Orang tua tidak akan menyalahkanku. Kakak kedua, aku tahu kau membenciku. Aku juga membencimu. Mulai sekarang Shuelang adalah suamiku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membunuhmu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kakak tertua, kau berani memukulku. Aku pukul kau, kenapa? Orang, bawa dia ke gudang kayu. Saat malam, kirim dia ke perkebunan, biarkan dia merenungkan perbuatannya. Shuro, kau perempuan murahan, kau berani memukulku? Cepat, bawa dia pergi. Shuro, kau perawan tua yang tidak laku. Sudah tua masih belum menikah. Hanya bisa numpang hidup pada orang tua. Kau pikir seluruh Shangjing siapa lagi yang menghargaimu? Diam. Shuyan, kau tahu aku sejak kecil ikut ayah berperang, kau tahu kemampuanku, jangan paksa aku bertindak. Apa yang kau mau? Kenapa diam saja? Cepat bawa Nona ketiga ganti baju. Shuro, aku bilang kalian, aku kan calon istri pangeran, kalian berani memperlakukanku begini, aku tidak akan memaafkan kalian, tunggu saja. Shuyan, dia. Bagaimana dia bisa berkata begitu?
Jika bukan karena dia terlalu sombong dan seenaknya, hingga membuat Nyonya Zhou tidak senang masakan, aku akan membatalkan pertunangan dengan Zhou Lang. Kakak dan Zhou Xiaolangjun adalah teman masa kecil. Mereka sudah bertunangan sejak kecil. Tetapi karena Xu Yan, Nyonya tua Zhou membenci putri keluarga Su kami. Memaksa Zhou Xiaolangzi membatalkan pertunangan. Zhou Xiaolangjun tidak mau, tetapi dia tidak bisa melawan orang tuanya. Terpaksa dia masih di kamp militer dan tidak mau pulang. Kakak, Menurutmu, dosa apa yang telah diperbuat keluarga Shu kami? Bagaimana bisa melahirkan anak perempuan yang begitu sombong? kakak benar. Selama Xu Yan belum dikeluarkan dari keluarga Shu tidak akan tenang. Bukan hanya kamu, termasuk karier politik orang tua dan kakak laki-laki. Nasib dan nyawa seluruh keluarga kita. Jika tumor tidak diangkat, lukanya tidak akan sembuh seumur hidup. Kita tidak bisa lagi bersikap lunak, demi keluarga Shu, juga demi dirimu sendiri. Kalau begitu, usir dia. Kakak tenang saja. Aku akan mengatur semuanya, Xu Yan. Sudah waktunya dia dikeluarkan dari keluarga Shu. Ayah, ibu, karena Xu Yan sudah dengan pangeran ketiga sudah memiliki hubungan suami istri, pertunanganku dengan pangeran ketiga sebaiknya dibatalkan saja. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Mengenai Xu Yan, aku sudah dari antara anak buahku memilihkan seorang suami untuk Xu Yan. Orang ini meskipun asal-usulnya rendah, tapi jujur dan baik hati, kemampuan bela dirinya juga bagus. Ini. Setelah menikah, dia akan membawa Xu Yan tinggal di perbatasan. Jauh dari Shangjing, mengenai skandalnya dengan Suelin, tidak akan dibahas lagi. Baiklah, baiklah. Ayah, ibu tenang saja. Aku pasti akan mengatur ini dengan baik. Pasti membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Kenapa kamu datang? Apa ayah ibu sudah tahu? Kamu seenaknya mengurungku dan menyuruhmu menjemputku. Shuro, kamu berani memperlakukan aku seperti ini? Ayah ibu pasti tidak akan memaafkanmu. Lebih baik kamu mohon padaku sekarang, siapa tahu, aku masih mau membantumu memohon belas kasihan, agar kamu tidak terlalu menderita. Shuro, apa yang kamu lakukan? Kamu berani menghalangiku? Xu Yan. Ayah, ibu sudah mencarikanmu jodoh. Apa? Kalian akan menikahkanku? Dengan siapa? Adalah seorang prajurit di bawah komando adik kedua. Jujur dan baik hati, setelah menikah dia akan membawamu tinggal di perbatasan. Perbatasan? Kalian mau mengirimku ke tempat yang keras seperti itu? Beraninya kalian, aku ini calon istri pangeran. Yan, urusan memalukanmu dengan Suelin. Kalau tidak mau tersebar ke ibu kota, maka patuhlah. Kalian mengancamku? Xu Yan, ini semua karena ulahmu sendiri. Berhati-hatilah. Shuro, Shuyu. Kalian pikir dengan begini aku akan menyerah? Aku ini calon istri pangeran, aku tidak akan mengikuti keinginan kalian. Suelang, iya. Jika Suelang tahu, pasti dia akan membantuku. Aku harus mencari cara untuk memberitahunya. Aku tidak mau pergi ke tempat seperti perbatasan yang jelek ini. Pangeran ketiga, soal adikku. Kediaman jenderal sudah mengambil keputusan. Oh, 3 hari lagi adikku akan menikah dengan seorang prajurit. Setelah menikah, dia akan ikut ke perbatasan. kediaman jenderal ini mau mengorbankan Kion untuk melindungi raja. Kediaman jenderal hanya ingin melindungi reputasi keluarga. Semoga pangeran ketiga mengerti. Mengerti? Aku tentu mengerti. Jenderal muda Shu, aku dan adikmu memang banyak kesalahpahaman. Aku masih kagum pada nona kedua keluarga Shu. Semoga keluarga Shu memberiku kesempatan. Pangeran ketiga ini benar-benar tidak tahu malu, sampai sekarang masih ingin meminangmu. Suelin tidak disukai, dia ingin merebut tahta, maka dia butuh dukungan kediaman jenderal. Daging gemuk seperti ini, mana mungkin dia rela melepaskannya. Meskipun dia tidak disukai, tetaplah seorang pangeran. Apa kau benar-benar tidak tertarik? Tertarik? Kakak jangan bercanda. Seumur hidupku, bahkan jika mati, aku tidak akan menikah dengannya. Kakak, ku dengar pangeran kedua akhir-akhir ini mengadakan perburuan di tempat perburuan kerajaan. Ya, pangeran kedua sudah terbiasa bersantai, sering mengadakan perburuan. Kenapa tiba-tiba menanyakan pangeran kedua? Tolong kakak bantu aku dapatkan tiket masuk. Ada urusan yang ingin kubicarakan dengan pangeran kedua. Baik, itu bukan hal sulit. Jika aku tidak mengalami kehidupan sebelumnya, mungkin juga akan tertipu oleh pangeran yang santai ini. Gelarnya yang menipu, Sue Heng adalah pedang tajam. Nona kedua, pangeran ketiga kembali mengirimkan beberapa surat. Mau lihat? Buang saja. Baik.
Nona kedua, ilmu pedangmu bagus. Pangeran kedua. Di kehidupan sebelumnya, setelah Suelin menjadi kaisar, untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, dia membantai menteri tua, menimbulkan ketidakpuasan. Sue Heng, apakah kau mau memberontak? Adik ketiga, apa yang kau katakan? Baik kau atau aku, yang duduk di posisi ini, negara ini tetap bermarga Sue. Hanya saja adik ketiga sungguh tidak disukai. Kakak kedua ini juga mengikuti kehendak rakyat, khusus datang untuk mengantarmu pergi. Sue Heng tidak seperti yang tampak, hanya main-main. Dia punya ambisi, juga punya kemampuan. Lebih cocok duduk di posisi itu daripada Suelin. Hanya saja, aku tidak tahu nona kedua susah payah masuk ke tempat perburuanku. Apa benar datang untuk berburu? Ya. Tidak juga. Aku semakin tidak mengerti nona kedua. Apa yang tidak dimengerti? Yang ku minta sangat sederhana, aku ingin rumah jenderal tetap kokoh. Aku ingin keluargaku aman. Ingin melindungi keselamatan keluarga. Kalau begitu berusahalah menjadi permaisuri, tapi pastikan kau bertaruh pada pangeran yang tepat. Keluarga Shu tidak akan pernah menghasilkan permaisuri, hanya menteri yang setia. Dan tanda setia keluarga Shu adalah kepala pangeran ketiga Suelin. Setahuku dia dan nona ketiga keluargamu sudah melakukan hubungan suami istri. Segera nona ketiga dari rumah jenderal akan diganti. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari nona kedua. Nona, benar seperti yang Nona duga. Ini surat yang diam-diam dikirim Shu Yan untuk pangeran ketiga. Kami diam-diam mencegatnya. Shu Yan ini benar-benar tidak tahu malu, benar-benar ingin pangeran ketiga membawanya kabur. Jika sampai ketahuan satu ludah dari setiap orang di ibu kota cukup untuk menenggelamkan keluarga Shu. Suelang, asalkan kita kabur punya anak, ayah dan ibu setelah tahu pasti akan setuju kita menikah. Nasi sudah menjadi bubur, ayah pasti akan setuju membantumu naik takhta. Pergi, suruh seseorang berpura-pura menjadi pelayan Shu Yan, sampaikan isi surat ini kepada Suelin. Baik. Sedangkan surat yang ada di tanganku ini, HM. Kurang ajar, benar-benar keterlaluan. Keluarga Shu kami dari generasi ke generasi adalah keluarga terhormat. Tapi melahirkan putri yang tak tahu malu seperti ini. Dia ini seperti memanggang kami seluruh keluarga Shu di atas api. Ayah, tenanglah, jaga kesehatan. Meskipun ini konyol, untungnya belum menjadi bencana besar. Bodoh. Yan benar-benar bodoh. Ibu. Suyan sekarang demi Suelin bahkan mengabaikan reputasi keluarga. Kau tahu Suelin, dia tidak punya dasar yang kuat. Adik tergesa-gesa seperti ini jika nanti terjadi masalah. Keluarga Shu pasti akan terseret. Anak-anak di rumah semuanya dewasa, hanya dia sejak kecil suka manja dan mencari perhatian. Jika keinginannya terpenuhi, dia bisa membuat satu keluarga senang. Sedikit saja tidak sesuai keinginan, dia melakukan hal-hal keterlaluan. Dulu selalu kupikir dia masih kecil, kumanjakan sedikit saja. Tapi kali ini, tidak boleh lagi memanjakan dia. Suelin sekarang berusaha padaku, tapi tidak mendapat imbalan. Hanya Shu Yan satu-satunya jalan, meskipun mengambil jalan ekstrem. Dia harus mencobanya, hanya membuat ayah dan ibu kecewa pada Shu Yan tidak cukup. Yang harus kulakukan adalah membuat mereka pada putri bungsu yang selalu mereka sayangi ini benar-benar putus asa. Jenderal, Nyonya, tidak baik. Xiao Tao, bukankah kamu bertugas di kamar Yan? Ada apa ini? Di mana Yan? Nona ketiga, dia memukul saya pingsan, lalu kabur memakai baju saya. Apa katamu? Tuan, apa kau tidak apa-apa? Ayah. Cepat suruh orang ke kediaman pangeran ketiga, pasti harus cegah dia, jangan sampai dia dan Yan berbuat bodoh. Baik. Ayah, ibu jangan khawatir, mungkin pangeran ketiga tidak akan seceroboh Shu Yan. Tuan, Nyonya, kata orang dari kediaman pangeran ketiga sudah meninggalkan ibu kota sejak pagi, pergi berkelana. Pergi, cari. Kemanapun dia lari, meski harus membalik seluruh ibu kota, pasti bawa dia kembali. Kunci di gudang kayu, tanpa perintahku, jangan ada yang melepaskannya. Dia ini mau membawa seluruh keluarga jenderal ikut mati. Ayah, ibu, sekarang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan keluarga jenderal. Cara apa? Umumkan ke seluruh dunia bahwa Shu Yan bukan darah keluarga jenderal kita. Katakan saja dulu di perbatasan, saat ibu melahirkan,
tertukar dengan anak perempuan bidan. Apa? Yun Yaolah yang merupakan nona ketiga keluarga jenderal yang sebenarnya. Astaga, Ur, kau tahu apa yang kau katakan? Bagaimanapun juga, Yan Er tetaplah adik kandungmu, yang kukandung 9 bulan dan kulahirkan, daging darahku sendiri. Ibu, sekarang Shu Yan kabur untuk menikah. Jika hal ini tersebar, keluarga jenderal dianggap gagal mendidik putri. Lagi pula, apakah Shu Yan kabur dengan orang biasa? Itu pangeran keluarga kekaisaran. Skandal sebesar ini, kaisar pasti akan demi menjaga muka kerajaan, menimpakan semua kesalahan pada keluarga Shu kita. Saat itu, keluarga jenderal kita yang berdiri 100 tahun akan hancur seketika. Ayah, Ibu, aku tahu kalian tidak tega, tapi ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh keluarga Shu kita, tolong pertimbangkan dengan baik. Sekarang, masih kurang satu obat keras terakhir. Obat yang bisa membuat ayah dan ibu memutuskan dengan tegas. Pergi beritahu, kakak waktunya telah tiba. Ya, Su Yan, mulai sekarang, tidak ada lagi tempatmu di keluarga Su. Kakak ini ramuan yang aku suruh orang meracik khusus. Meski tidak mematikan tapi dampaknya pada tubuh sangat besar. Kakak, hati-hati sekali. Roer, minumlah obat penenang. Roer. Panggil orang, panggil dokter keluarga. Roer. Jenderal, Nyonya, syukurlah. Meskipun obatnya sangat keras tapi tidak melukai organ vital paru-paru dan inti tubuh. Ditambah lagi ditemukan tepat waktu, sekarang sudah tidak berbahaya lagi. Kakak, ada yang tidak enak badan? tidak apa-apa, tenanglah. Roer, kamu biasanya patuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sampai berpikir begitu? Ibu, Ibu di sini. karena ibu hanya punya satu anak perempuan, Shu Yan, menyayanginya dan mencintainya bersedia mengorbankan segalanya untuknya. Lalu hidup mati anakmu ini. Apa pentingnya? Roer, Ayah, jangan bingung. Anakmu hanya melihat beberapa hal dengan jelas. Dari kecil hingga besar Shu Yan mau bintang di langit, ayah pergi mengambil bintang. Dia mau mutiara di laut, ibu pergi mengambil mutiara. Sedangkan aku hanya perlu berperilaku baik menjadi boneka yang patuh, itu sudah anugerah terbesar. Roer, bukan begitu, Ibu. Bukan yang mana? Bukan kalian berat sebelah? Bukan kalian demi dia sampai mengabaikan nyawa keluarga kita? Daripada mati dicaci maki karena masalah, lebih baik aku mati sekarang dengan bersih. Tuan, Nyonya, tidak baik. Tuan muda, dia keluar dari Akademi Kekaisaran. Apa? Anak durhaka, dasar anak durhaka. Kau tahu apa yang kau lakukan? Selama ini kau belajar keras, masih muda sudah lulus ujian tingkat provinsi. Satu usaha lagi bisa duduk di istana. Kau tahu, kau adalah penerus yang kubina dengan sepenuh hati. Sampai pada keadaan ini, kau telah mempermalukan keluarga Shu. Benar-benar memalukan, Bapak. Bapak pikir keluarga Shu kita masih punya harga diri? Bapak tahu, teman-teman di akademi, apa yang mereka katakan tentangku? Mereka bilang keluarga Shu punya anak yang tak tahu malu, putri yang merusak nama keluarga. Mereka juga bilang aku, kakaknya, juga tidak baik. Mereka bilang, Shu Yan bisa mati-matian demi pangeran ketiga, maka aku bisa menjual tuan demi kekuasaan. Aku anak durhaka. Lalu Shu Yan, kalian apa? Ayah, lihatlah tangan ini. Tahun-tahun ini menjahit, seharusnya dipelajari putri bangsawan. Kakak perempuan kapan tidak serius? Buka mata kalian lagi dan lihat barang-barang ini. Ini lukisan penuh hati putrimu. Kenapa tidak pantas mendapat satu gelar putri terpandai di ibu kota? Cheng Ze. Tapi hanya dengan merajuk, Shu Yan manja dan bertingkah, kakak perempuanku harus menghancurkan sendiri hal yang dia banggakan, hanya demi menyenangkan Yan kalian.
Dan Ibu. Ini putri kandungmu, berapa kali kau melihatnya? Berapa potong baju yang kau buat untuknya? Apa yang kau berikan padanya? Demi keluarga Shu kita, sebelum disapi sudah dibawa ayah ke perbatasan. Sedangkan aku? Apa aku pernah berani beristirahat? Demi meraih kedudukan, demi keluarga kita bisa lebih baik berdiri kokoh di istana. Sedingin apapun musim dingin, aku tak berani istirahat. Sepanas apapun musim panas, aku tak berhenti menulis. Chen Zi. Tapi sekarang karena keberpihakan kalian, karena pembiaran kalian, semua ini hancur. Seorang Shu Yan menghancurkan pernikahan kakak, merebut pernikahan adik kedua, sekarang menghancurkan masa depanku. Kalau begitu, daripada nanti diadili di pengadilan kekaisaran dan dipecat, lebih baik sekarang kita sekeluarga semuanya ikut mati dengan putri kesayangan kalian. Kakak, tenanglah. Ayah, ibu. Kakak benar. Jika kalian bersikeras, keluarga Su akan hancur. Ini kejahatan menipu kaisar. Jika kaisar tahu... Ayah, tenang. Asal ayah setuju, aku punya cara. Sudahlah, lakukan saja. Nona Shu, pangeran kedua menunggu Anda di ruang belajar. Untuk membuat kebohongan lebih dipercaya daripada kebenaran, tidak hanya perlu bukti, tetapi juga kekuasaan yang tak tertandingi. Aku butuh sekutu yang kuat. Nona Shu berkunjung larut malam. Ada urusan apa? Aku butuh bantuan yang mulia. Bantu aku memalsukan bukti asal-usul yang meyakinkan. Dan dengan kekuatan yang mulia, gulirkan opini publik di ibu kota, agar adik perempuanku yang ketiga terusir dari istana jenderal. Nona Shu, kau tahu apa yang kau katakan? Jika ini terungkap, itu adalah kejahatan menipu kaisar. Bukan hanya kau, tapi seluruh istana jenderal akan hancur selamanya. Busu sudah terpanah, terpaksa dilepaskan. Daripada menunggu Shuyan dan Suelin menyeret istana jenderal ke jurang, aku lebih baik mengambil risiko ini. Jika kalah, hanya mempercepat akhir. Tapi ini urusan rumah tangga istana jenderalmu? Kau ingin menyeretku juga? Pangeran kedua, ini adalah transaksi. Jika Suyan tidak diusir dari istana jenderal, demi melindungi nama baik Suyan dan Suelin, istana jenderal tak punya pilihan lain, kecuali memihak Suelin. Itu pasti bukan yang pangeran kedua inginkan kan? Nona Shu, aku kagum dengan keberanianmu. Tapi jika kau ingin aku membantumu, selesaikan dulu satu hal untukku. Chen Wang adalah anak buahku. 3 hari lalu meninggal tenggelam secara misterius. Pemerintah menganggapnya kecelakaan. Tapi buku akun transportasi air yang dikelolanya mengalami defisit 100.000 tael perak. Aku curiga ini terkait dengan adik laki-lakiku yang ketiga. Aku beri kau 3 hari. Selidiki penyebab kematian, Chen Wang cari tahu kemana perginya 100.000 tael perak itu, jika kamu bisa melakukannya. Aku akan menutupi kebohongan besarmu itu. Pangeran kedua, bicara harus ditepati. Di kehidupan sebelumnya, penggelapan ratusan ribu tael ini dibebankan ke pangeran kedua. Meskipun pangeran kedua berusaha melepaskan diri, tetap menimbulkan kecurigaan di hati kaisar. Inilah yang membuat Suelin mendapat keuntungan. Chen Wang bukan koruptor. Dia dijebak oleh Suelin. 100.000 tael perak itu mungkin sudah melalui bank ini dicuci bersih berubah menjadi senjata yang mengarah ke pangeran kedua. Suelin, di kehidupan ini aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Chun Tao, ikut aku keluar. Nona, bagaimana Anda yakin 100.000 tael perak akan dikirim ke sini? Di dalam berkas Chen Wang, terselip satu surat gadai yang tidak mencolok. Dari Bank Huitong ini. Seorang kepala urusan pengiriman, masa ada urusan dengan bank?
Kecuali di sini adalah tempat pembukuannya. Mereka datang. Cepat, pangeran sudah pesan. Malam ini harus menyeimbangkan pembukuan. Uang ini besok akan menjadi barang bukti korupsi pangeran kedua. Ternyata benar. Nona, bagaimana ini? Aku malah penasaran, otak babi Swelin bisa berpikir cara apa. Baik, catat nomor semua uang ini. Cocokkan dengan buku palsu yang sudah dibuat, pastikan tidak ada kesalahan. Tidak perlu dicocokkan. Kalian siapa? Yang akan mengambil nyawamu. Tolong. Nona, hati-hati. Benar, buku ini dibuat sempurna. Ditambah stempel resmi ini. Pangeran kedua pasti sulit membela diri. Chuntao, pergilah. Lemparkan ini ke kediaman Menteri Pengawas, cepat dan rahasia. Baik. Swelin, karena kau begitu tidak sabar, maka biarkan aku membuatmu merasakan. Apa artinya mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kaki sendiri? Kau ingin aku besok menghadap di istana? Secara sukarela mengakui kesalahan kepada ayahanda kaisar? Mengakui bahwa aku salah dalam memilih orang? Ya, pangeran ketiga mengira semuanya dalam genggamannya. Kita biarkan dia sendiri yang menyerahkan pisau ke tangan Menteri Pengawas. Kau hanya perlu mengajukan pengurangan gaji dan tahanan rumah. Harus menunjukkan sikap yang benar. Selebihnya, serahkan pada pejabat yang jujur dan tegas itu. Langkah mundur untuk maju yang bagus, mengambil kayu dari bawah kuali. Nona Shu kedua. Kau benar-benar selalu bisa memberi kejutan. Nona Shu kedua. Kerjasama yang menyenangkan. Ayahanda, anakmu ini salah dalam memilih orang, sehingga pejabat di bawahku di Departemen Transportasi Air korupsi, kesalahan ada padaku. Aku sendiri mengajukan pengurangan gaji selama setahun dan tahanan rumah selama 3 bulan, mohon ayahanda mengabulkan. Kalau begitu, ya sudah. Yang Mulia, hamba memiliki laporan. Hamba ingin melaporkan pangeran ketiga. Swelin mendirikan bank pribadi, memalsukan akun, menjebak pangeran yang setia dan baik. Niatnya sangat keji. Inilah buku rahasia Bank Huitong. Pangeran ketiga, Swelin, menggunakan Departemen Transportasi Air sebagai kedok, menggelapkan 350.000 tael perak dari kas negara, dan juga memalsukan bukti korupsi. Pangeran kedua berniat menjebak saudaranya sendiri, menggoyahkan dasar negara. Niatnya sangat keji. Perbuatannya layak dihukum mati. Kau memfitnah, ayahanda, buku ini palsu. Pangeran kedua yang menjebakku. Cukup. Apa sebenarnya kebenaran? Perkara ini sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Pengawas untuk diselidiki. Jika benar, aku tidak akan memaafkan. Dalam semalam, belasan orang meninggal secara tidak wajar. Orang yang menanganinya ada yang meninggal karena mabuk, ada yang jatuh ke air, benar-benar bersih dan rapi.
Caranya melepaskan diri sungguh cepat. Pangeran ketiga bisa menahan yang tidak bisa ditahan. Orang biasa baru bisa merencanakan hal yang tidak berani direncanakan orang biasa kali ini, meski dia tidak terluka parah tapi di hadapan Baginda, dia sudah kehilangan banyak poin. Tidak hanya itu. Xuelin sendiri tidak memiliki keluarga ibu untuk bergantung. Sekarang pasti dia semakin bingung dan tergesa-gesa. Ya, sekarang dia malah tidak akan melepaskan Shu Yan yang seperti daging gemuk, tapi dia belum tahu. Shu Yan sudah menjadi bidak yang dibuang oleh kediaman jenderal. Selanjutnya, tergantung pada kediaman jenderal. Pasti tidak akan mengecewakan pangeran kedua. Nona Shu kedua. Apakah kamu tidak takut aku akan mengkhianatimu setelah berhasil? Semua hal tidak ada yang mutlak, tapi aku percaya pangeran kedua adalah orang yang cerdas. Lagi pula, karena aku berani bekerja sama dengan pangeran kedua. Tentu saja aku punya cadangan. Shu Yu, aku akui, sebelumnya aku meremehkanmu. Ini adalah perintah untuk pasukan pengawal rahasia yang aku latih secara pribadi. Mulai hari ini, mereka bisa kamu gunakan sesukamu, mengenai asal-usul Shu Yan. Aku akan mengatur seseorang untuk memalsukannya dengan sempurna. Mengenai opini publik, 3 hari lagi adalah upacara doa di kuil Wanfo, para putri bangsawan di ibu kota akan pergi. Shu Yu, kamu begitu pintar tidak perlu aku mengajarimu bagaimana melakukan, kan? Terima kasih pangeran kedua telah mengabulkan. Shu Yu, aku sangat menantikan penampilanmu dan berharap kediaman jenderal tidak mengecewakan aku. Bagaimana? Ayah, ibu, pangeran kedua sudah mengatur semuanya. Bagus, dengan bantuan pangeran kedua, urusan ini sudah 80% berhasil. Ayah, ibu, di mana Shu Yan? Dia sudah dikurung di gudang kayu selama beberapa hari. Dia membuat keributan yang tak terkendali, hampir merobohkan gudang kayu itu. Ibu, ada satu hal lagi yang perlu ibu bantu. Apa itu? 3 hari lagi, di kuil 10.000 Buddha ada doa bersama, aku ingin ibu membawa Shu Yan ke sana. Membawa Yan ke sana? Ibu, ini langkah terakhir. Hanya di acara seperti itu, di depan banyak orang, identitas Shu Yan terungkap, dia tidak bisa membela diri lagi. Tidak akan bisa bangkit lagi. Ibu, aku tahu hati ibu tidak tega. Tapi demi kediaman jenderal, kita tidak punya pilihan lain. Kalian mengurungku di gudang kayu begitu lama, sekarang pura-pura membawaku ke kuil 10.000 Buddha untuk apa? Aku bilang, aku tidak akan mudah memaafkan kalian. Suelang sudah memohon restu kaisar untuk menikah. Sebentar lagi aku akan menjadi permaisuri ketiga yang megah. Shu Yan, hari ini adalah upacara doa di kuil 10.000 Buddha. Semua putri bangsawan ibu kota ada di sini. Jangan sampai mempermalukan kediaman jenderal. Malu? Aku adalah putri ketiga yang dimanjakan di kediaman jenderal. Sekarang aku juga calon istri kakak Xuelin. Siapa di ibu kota yang berani tidak menghormatiku? Yan R-ku, ibu mencarimu selama 18 tahun, akhirnya menemukanmu. Siapa kamu? Berani bicara sembarangan di sini? Orang, seret wanita gila ini keluar. Yan R, bagaimana bisa kamu tidak mengakui ibu kandungmu sendiri? 18 tahun lalu, aku dan istri jenderal melahirkan di perbatasan pada hari yang sama. Tak disangka, kamu dan Yun Yao tertukar. Setelah aku tahu, aku terus mencarimu. Apa? Bukankah nona ketiga Su adalah putri kediaman jenderal? Putri apa? Menurutku dia hanya anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Kau bicara sembarangan. Dari mana datangnya perempuan gila ini? Berani-beraninya memfitnahku. Ini tidak benar. Aku adalah putri istana jenderal. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Ibu, bicaralah, aku ini putri kandungmu. Bagaimana kau bisa membiarkan orang lain menfitnahku seperti ini? Sepertinya apa yang dikatakan wanita itu benar. Shu Yan, ternyata, putri palsu yang bertahun-tahun merebut posisi orang lain. Padahal dia setiap hari mengaku-ngaku bangsawan. Ternyata palsu.
Kalian jangan bicara sembarangan di sini. Aku adalah putri ketiga Istana Jenderal. Nantinya aku juga istri pangeran ketiga. Mana bisa aku biarkan wanita murahan ini memfitnah seenaknya? Orang, cepat datang. Cepat bawa wanita gila ini pergi. Pukul sampai mati. Tunggu, Shuyu, apa lagi yang kau mau? adik ketiga. Karena ini urusan mencari keluarga, biarkan dia bicara sampai selesai. Bukan begitu. Kau bilang Shuyan adalah putri kandungmu, apa ada buktinya? Tentu ada. Putriku memiliki tahi lalat merah di belakang bahunya. Dulu saat perang di perbatasan, lukisan ini susah payah aku selamatkan. Adik ketiga, karena wanita ini bicara begitu meyakinkan, bagaimana kalau kita buktikan sekarang? Kakau mau apa? Aku tidak percaya. Ini semua sudah kalian atur. Yan ibu tahu, kau sekarang hidup enak di Istana Jenderal, jadi kau meremehkan ibu kandungmu. Ibu minta maaf padamu. Baik. Karena kalian memaksa mau memfitnahku, biar ku buat kalian putus asa. Ya ampun, benar ada. Tidak mungkin, mana mungkin. Di belakang bahu Shuyan ada tahi lalat merah, kira-kira di sini. San Mei, sepertinya yang dia katakan semuanya benar. Tidak mungkin. Pasti kalian bersekongkol. Kalian semua menertawakan aku, kan? Semua ingin melihatku malu, kan? Aku ini putri ketiga dari Istana Jenderal. Mustahil. Anak dari perempuan Jalang ini. Pasti ada yang menjebakku. Jalang, siapa yang menyuruhmu ke sini? Siapa yang menyuruhmu berbicara sembarangan? Apa? Apa keuntungan yang diberikan orang lain padamu? Apa itu Yun Yao si Jalang itu? Apa Yun Yao menyuruhmu untuk menyeretku? Supaya dia bisa dengan terang-terangan menggantikanku. Yan lepaskan. Aku ini ibu kandungmu. San Mei, cukup. Meskipun kamu seberapa tidak mau menerima, tidak boleh di depan umum begitu kejam menghilangkan nyawa orang. Aku tahu. Shuyu, ini semua rencanamu, benar? San Mei, apa yang kamu omongkan? Jangan berpura-pura di sini. Aku tahu. Kamu membenciku. Kamu hanya ingin Yun Yao menjadi adikmu. Shuyu, dasar perempuan Jalang. Kamu berani menjebakku seperti ini? Ya, lalu kenapa? Shuyan, sekarang semuanya sudah begini, bagaimana kenyataannya, sudah tidak ada yang peduli. Shuyu, apa yang mau kamu lakukan? Perkara hari ini sudah diselidiki, Istana Jenderal kita pasti akan memberikan penjelasan kepada Yun Yao. 3 hari lagi, Istana Jenderal akan mengadakan jamuan, mengumumkan kepada semua orang, mengakui kembali Yun Yao. Mencari keluarga di perbatasan. Setelah 18 tahun, darah daging akhirnya berkumpul kembali. Pertunjukan itu cukup bagus. Sekarang seluruh ibu kota, siapa yang tidak tahu bahwa putri ketiga asli Istana Jenderal hanyalah barang palsu yang ditukar? Juga harus berterima kasih kepada pangeran kedua yang membantu. Kudengar sebelum Suelin mendapat masalah, dia sudah menyatakan kepada ayahanda ingin menikahi Shuyan. Suelin sudah tidak punya jalan keluar. Shuyan, dia harus menikah juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak memiliki keluarga ibu yang mendukung, tapi Anda, pangeran kedua, berbeda. Ibu Anda adalah permaisuri. Dengan dia, meminta dekret pernikahan dari kaisar, bukankah itu hal yang mudah? Shuyu, aku sungguh tidak salah melihatmu. Shuyu si perempuan Jalang. Ini jelas sudah menjebak pangeran sejak awal. Shuelang, lalu sekarang bagaimana kita? Masa kita harus melihat Yun Yao si Jalang itu merebut posisiku? Jika Shuyan adalah putri ketiga dari Istana Jenderal, maka semuanya mudah diatur. Tapi jika Shuyan benar-benar menjadi anak bidan, rencanaku tidak hanya gagal, tapi aku juga akan jadi bahan tertawaan seluruh Shangjing. Jangan takut, Yan aku di sini. Putri ketiga Istana Jenderal pasti harus kamu.
Jangan takut, kami semua di sini. Ini dia, yang putri kandung, yang terlantar di masyarakat. Lihatlah sikapnya. Memang lebih baik dari Shuyan, palsu tetaplah palsu, selamanya tidak pantas di depan umum. Nyonya, lalu Shuyan, sekarang di mana? Tentu saja di tempat yang seharusnya. Dia sudah pergi ke tempat ibu kandungnya. Nyonya Zhou, dia, bagaimana dia bisa datang? Nyonya Zhou. Pantasan Shuyan begitu sombong dan tidak tahu batas. Orang yang tidak tahu mengira putri istana jenderal semua berperilaku seperti itu. Ternyata setelah sekian lama, dialah yang palsu itu. Sebelumnya, aku salah paham padamu. Nyonya Zhou, jangan berkata begitu. Sejak pernikahanmu dengan Ayuan tertunda, Ayuan terus mengembara di barak. Kudengar kau juga belum menikah lagi. Bagaimana kalau kita cari waktu yang tepat kita bicarakan baik-baik masalah ini? Ya, Selamat, kakak. Pasangan yang saling mencinta akhirnya bersatu. Bagus, bagus sekali. Sebelumnya salahku. Aku yang salah. Siapa yang mengizinkan kalian mengadakan pesta pernikahan? Siapa yang mengizinkan kalian mengakui gadis liar ini? Lepaskan, ini bajuku, dasar perempuan jalang, berani-beraninya kamu pakai, akulah yang dari Istana Jenderal, putri ketiga. Shuyan, ini adalah bagian dalam Istana Jenderal, bukan tempatmu untuk berlagak. Shuyu, kamu semua. Kamu yang membawa perempuan gila itu ke Vihara Wanfo, kamu yang menghancurkan segalanya. Aku akan membunuhmu. Shuyan, kamu mau ribut sampai kapan? Benar saja, palsu tetaplah palsu. Berani-beraninya mengacaukan pesta pengakuan keluarga Istana Jenderal. Sungguh memalukan. benar. Dulu pernah dengar bahwa putri ketiga Istana Jenderal sombong dan semena-mena, tidak sama dengan dua putri lainnya di Istana Jenderal. Sekarang kulihat rupanya semua desas-desus itu benar. Apa yang kalian tahu? Aku hanya menuntut keadilan. Aku adalah putri yang dibesarkan oleh keluarga jenderal selama 18 tahun. Aku putri kandung mereka. Berhak apa mereka memperlakukanku seperti ini? Ayah, ini aku, Yan Er. Bukankah dulu kalian paling menyayangiku? Apa mungkin selama 18 tahun ini semua itu palsu? Shuyan, selama 18 tahun ini, keluarga jenderal telah memperlakukanmu dengan baik. Kami sudah melakukan kewajiban kami. Tapi kau serakah dan suka kemewahan, sombong dan tidak sopan. Bahkan kau membahayakan nyawa seluruh keluarga kami dengan berhubungan gelap dengan pria di luar. Kau sudah tidak pantas lagi menjadi putri keluarga Shu. Pengawal, seret dia keluar. Berhenti. Ayah mertua, apa maksudnya ini? Meskipun Yan Er tidak tahu diri, dia tetaplah putri yang Anda besarkan selama 18 tahun. Di hari bahagia seperti ini, Anda malah mau menggunakan hukuman keluarga? Yang mulia pangeran ketiga bercanda. Hari ini dia nekat masuk ke pesta dan bicara sembarangan. Aku hanya ingin membuatnya sadar. Shuyu, lepaskan aku. Jangan bergerak. Tidak tahu ada pangeran ketiga datang? Ada urusan apa? Aku sudah memberitahu ayahanda Kaisar, aku berniat menikahi Nona ketiga. Hari ini kulihat ada yang meniru Nona ketiga dan menggantikannya. Karena itu aku datang untuk membela Nona ketiga. Dia sengaja menggunakan nama Kaisar untuk menekan kita. Benar-benar bodoh. Karena hanya berniat, berarti belum pasti. Apa maksudmu? Entah Shu Yan masih Nona ketiga keluarga jenderal atau tidak. Dia tetaplah seorang gadis yang bersih. Pangeran ketiga berkata seperti itu, sepertinya pangeran ketiga sudah melamar pada Kaisar. Aku, pangeran? Pangeran ketiga, kata-katamu hari ini sudah menghancurkan nama baik Shu Yan. Jika Kaisar pada akhirnya tidak menikahkan Shu Yan denganmu, bukankah itu berarti menyuruh Shu Yan mati? Tentu saja akan jadi kenyataan. Suelang, apa yang kau katakan benar? Semua hadirin adalah orang ternama di ibu kota. Jadilah saksi untuk Shu Yan. Entah dia Nona ketiga keluarga jenderal atau bukan, pangeran ketiga tetap akan menikahinya. Tidak kusangka pangeran ketiga ternyata begitu setia. Shu Yan adalah dari Istana Jenderal Putri ketiga. Benarkah? Wanita itu berkata Shu Yan adalah putri kandungnya dan menunjukkan 18 tahun lalu sebuah lukisan.
Aku ingin tahu, Pangeran Ketiga, apa bukti yang Anda miliki? Aku hanya merasa hanya dengan seorang wanita gila lalu menyimpulkan Shu Yan bukan darah keluarga Shu, apakah itu terlalu terburu-buru? Benar, ayah ibu kalian membesarkanku 18 tahun. Apakah aku putri kalian atau bukan? Apa kalian tidak tahu, bagaimana bisa hanya dengan seorang wanita gila dan sebuah lukisan menyangkal diriku? Lagi pula, aku punya tahi lalat di bahu belakang. Di Istana Jenderal, siapapun yang pernah melayaniku, semua pelayan tahu, ini bukan rahasia yang memalukan. Menurutku, ini jelas ada seseorang yang sengaja memfitnah. Ini memang ada benarnya juga. Benar juga, jika benar bukan anak kandung, kenapa 18 tahun sebelumnya tidak pernah mencarinya? Tepat saat inilah. Pangeran Ketiga, Anda salah paham. Identitas Shu Yan ibu sudah lama curiga, hanya saja tidak punya bukti, jadi belum menyelidiki lebih dalam. Kau mengarang. Apa aku mengarang atau tidak, ibu paling tahu. Ya, setelah Yan semakin besar dengan saya dan Tuan tidak ada sedikit pun kemiripan, aku kira hanya perasaanku sendiri. Memang seperti itu, Istana Jenderal sudah menyelidiki dengan jelas Pangeran Ketiga. Kenapa Anda terus mencurigai Istana Jenderal? Entah Anda sebenarnya ingin melihat bukti seperti apa. Aku bukan maksud begitu. Jika Pangeran Ketiga tidak percaya, silakan undang wanita tua itu ke Istana Jenderal sekali, atau suruh Yun Yao dan Ayah uji darah. Hanya saja tidak tahu kenapa Pangeran Ketiga tidak percaya bukti dari Istana Jenderal, dan malah membela Shu Yan? Apakah demi cinta atau demi kekuasaan militer Istana Jenderal? Shu Yu, jangan menuduh sembarangan di sini. Aku tulus pada Yan langit dan bumi, menjadi saksi. Shu Yu, ini semua karena kau memaksaku. Aku hanya tidak ingin Istana Jenderal dibodohi oleh wanita ini, mempercayai menteri jahat. Apa maksudmu? Semuanya, masalah hari ini bukan sekadar aib keluarga sederhana. Yun Yao ini sama sekali bukan keturunan yang setia, melainkan suku barbar Beidi. Mata-mata yang dikirim untuk menyusup. Aku bukan... Pangeran Ketiga, kata-kata itu tidak bisa sembarangan. Aku punya bukti kuat. Cukup untuk membuktikan. Dengan surat rahasia Beidi ini, pasti bisa memastikan Yun Yao sebagai mata-mata. Bahkan jika Yun Yao punya 10 mulut, tidak bisa menjelaskan hal ini. Shuelang, aku tahu pasti ada caranya. Yan aku di sini, putri ketiga Istana Jenderal ini hanya bisa kau. Mata-mata Beidi. Ini, bagaimana mungkin? Nona Yun Yao terlihat begitu lembut. Lihat dia yang tampak memelas. Mungkin pura-pura. Tidak kenal hati meski kenal wajah. Pangeran Ketiga hanya dengan sehelai sutra menuduh adikku sebagai mata-mata, terlalu gegabah. Keaslian benda ini masih perlu diperiksa. Tulisan ini jelas dari Beidi. Di atasnya tertulis jelas ibu kandung Yun Yao adalah orang Beidi. Jika kalian tidak percaya, silakan panggil dari istana yang ahli dalam aksara Beidi, Sarjana Hanlin, datang untuk mengidentifikasi. Aku tidak. Kakak Yu, aku benar-benar tidak tahu benda apa ini. Apa yang kau pura-pura? Menurutku kau memang bersalah. Jika kau benar-benar tidak bersalah, kenapa harus panik? Sutra ini asal-usulnya tidak jelas. Dengan ini sebagai bukti, Pangeran Ketiga, ini sepertinya tidak pantas. Tampaknya nona kedua Shu tidak menangis sampai melihat peti mati. Dalam sutra ini ada tulisan rahasia Istana Beidi. Mencatat secara rinci Ibu Yun Yao tugas menyusup ke Tiongkok, serta menyusupkan Yun Yao ke rencana di kediaman jenderal. Di atasnya juga terdapat cap rahasia dari Istana Beidi. Pola cap rahasia ini sama dengan yang dibawa oleh utusan Beidi saat itu cap pada hadiah kenegaraan yang dipersembahkan. Benar-benar identik. Pangeran Ketiga, benar, Yun Yao ibumu jelas adalah orang Beidi cap. Ini adalah bukti terbaik. Apa lagi yang bisa kamu sangkal? Tidak mungkin. Cap rahasia Istana Beidi ini bukan masalah sepele. Kediaman jenderal ternyata memelihara mata-mata. Benar-benar aib keluarga. Pangeran Ketiga, isi dari surat sutra ini hanya berdasarkan kata-katamu tidak cukup untuk dipercaya. Saya meminta agar barang ini diserahkan ke Kementerian Hukum dan Akademi Hanlin untuk diperiksa bersama. Jika benar, itu palsu. Apa hukuman bagi Pangeran Ketiga? Shu Yu, apakah kamu mengancamku? Aku tulus sepenuh hati demi negara ini. Mana bisa aku difitnah olehmu? Orang, kemari, tangkap mata-mata Yun Yao, masukkan ke penjara istana tunggu perintah. Kakak Yu. Siapa berani? Hari ini di kediaman jenderal begitu ramai. Kenapa tidak mengundangku untuk minum anggur pernikahan? Yang mulia Pangeran Kedua datang. Dekrit kekaisaran tiba. Jangan takut, semuanya baik-baik saja. Adik ketiga, kamu terlalu gegabah. Kediaman jenderal setia,
sejak generasi ke generasi, mana mungkin bergaul dengan mata-mata. Demi urusan pribadi yang sepele di pesta kediaman jenderal membuat kekacauan yang memalukan, sungguh tidak layak bagi martabat kerajaan. Kata-kata pangeran kedua ini, hanya beberapa kalimat sudah menjadikan kejahatan berkhianat dikategorikan sebagai urusan pribadi. Apa yang kakak katakan? Aku punya bukti kuat di sini. Begitu, adik, ketiga memang tergesa-gesa, sampai cap ini pun belum diperiksa dengan teliti, menurutku. Tinta kap ini masih basah. Sepertinya ada yang menirunya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang mulia pangeran kedua benar, tadi belum diperiksa dengan teliti, sekarang dilihat memang tampak seperti digambar. Benar, bukan? Minyak merah dari tinta cap ini masih mengapung di permukaan kertas. Aku sudah lama mendengar. Nona Shu mahir dalam kaligrafi, dan lukisan memalsukan sebuah cap seharusnya mudah baginya. Pangeran kedua, Anda. Apa maksud Anda? Untuk apa Nona Shu panik? Aku hanya asal bicara. Baiklah, hari ini adalah hari baik bagi keluarga jenderal. Jangan biarkan hal-hal sepele ini merusak suasana hati. Kupikir juga, pangeran ketiga, biasanya terlihat bukan orang yang gegabah seperti ini. Kenapa hari ini malah datang dengan barang palsu untuk membuat masalah? Ternyata ada orang di belakangnya yang memberinya senjata. Bukan, aku tidak. Namun adik ketiga terhadap Nona Shu begitu dalam cintanya, rela mengadili di pengadilan. Niat ini memang sangat mengharukan. Aku sangat tersentuh, maka aku sengaja pergi ke istana untuk kalian memohon kepada ayahanda meminta sebuah dekret. Berdasarkan mandat surga, Kaisar memerintahkan, diketahui bahwa pangeran ketiga Suelin dengan putri keluarga Shu, Shuyan, saling mencintai, sungguh jodoh yang baik. Untuk mewujudkan niat baik ini, secara khusus menganugerahkan Shuyan sebagai permaisuri pangeran ketiga, pilih hari untuk menikah, demikian titah. Adikku, kenapa masih tertegun? Kenapa tidak menerima dekret? Anakanda berterima kasih kepada ayahanda. Pangeran kedua ini sungguh pemikiran yang dalam, cara yang cerdik. Kalian tunggu saja. Suatu hari nanti aku akan kalian semua kubunuh. Mulai sekarang aku adalah permaisuri pangeran ketiga. Kalian melihatku, harus bersujud dengan baik. Baiklah semuanya, jangan biarkan hal-hal kecil ini mengganggu kesenangan kalian. Dik sebaiknya kepada pangeran kedua memberi hormat dengan anggur. Lihatlah, sepasang bebek Mandarin yang kusulam ini, bagaimana? Sangat hidup, keahlian kakak semakin baik. Tuan Muda Zhou melihatnya, pasti akan sangat menyukainya. Kudengar Tuan Muda Zhou sudah kembali dari barak. Sepertinya tanggal pernikahan ini harus ditentukan. Ya, tanggal pernikahan ditetapkan pada... Celaka. Shuyan pergi ke rumah Zhou dan membuat keributan besar. Memaksa Tuan Muda Zhou membatalkan pernikahannya dengan nona besar. Apa? Zhou Yuan, kau keluar. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga Zhou tidak menyambutmu. Kurang ajar, aku adalah calon permaisuri pangeran ketiga. Berani kau bicara seperti itu padaku? Kau. Zhou Yuan, sungguh kau akan menikahi kakakku Shurou? Nona Shu, hati-hati. Bicara kediaman jenderal sudah mengumumkan ke seluruh dunia, kau tidak punya hubungan dengan kediaman jenderal Rouer, bukan juga kakakmu. Kau. Shurou dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dia sudah lama bukan perawan lagi. Kurang ajar. Berani kau memfitnah calon menantu perempuanku. Aku memfitnah? Aku punya bukti. Dia dengan pengawal di kediaman sudah lama punya hubungan rahasia. Pengawal itu bahkan untuknya. Apa katamu? Aku tahu kau tidak tulus ingin menikahinya. Aku bilang padamu. Nona Shu, tahukah kau? Memfitnah keluarga pejabat istana itu kejahatan apa? Apa yang kukatakan semuanya benar. Jika kau tidak percaya silakan periksa saja. Orang, kemari. Antarkan Nona Shu ini keluar keluarga Zhou, kami tidak menyambut orang seperti yang penuh omong kosong dan berhati jahat. Zhou Yuan, kau kurang ajar.
Berani kau memperlakukan aku begini, aku ini calon istri pangeran ketiga. Kau akan menyesal Shuro dia itu. Shuyan ini benar-benar orang gila. Pangeran ketiga menikahi orang seperti ini yang suka membuat masalah karirnya ke depan, takutnya akan sulit. Ya, beberapa waktu lalu, pangeran ketiga bahkan menemuiku secara pribadi ingin merekrutku untuk dipakainya. Besok, aku akan pergi ke kediaman pangeran kedua, pasti dengan pangeran ketiga memutuskan hubungan. Tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Shuyan itu benar-benar tidak kenal hukum, berani datang ke keluarga Zhou untuk memfitnah kesucian kakak perempuanku. Kakak, tenanglah, aku akan pergi, memberitahu, ayah sekarang, pasti akan menghajar orang yang tidak tahu malu itu. Nona besar, tuan muda kedua tuan muda Zhou datang. Cepat suruh dia masuk. Tuan muda Zhou, kau dengarkan penjelasanku. Shuyan dia. Tidak perlu banyak bicara. Tadi di kediaman apa yang dikatakan Shuyan? Aku tidak percaya satu kata pun. Tuan muda Zhou. Roer, aku sudah kenal kau bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu kepribadianmu? Namun masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Shuyan terang-terangan memfitnah keluarga pejabat istana ini. Kejahatan besar. Aku sudah menyuruh orang untuk menulis laporan tentang ini besok, saat sidang pagi akan diserahkan kepada Kaisar. Tindakan tuan muda Zhou ini sangat baik. Namun takutnya dari pihak pangeran ketiga juga akan bergerak. Jangan takut, setengah bulan ini, Shuyan mengandalkan dirinya akan segera menjadi istri pangeran. Ketiga, tidak bisa dikatakan, tidak sombong, yang disingkirkannya bukan hanya kita. Tidak lama lagi, dia akan menangis lagi, memohon ke kediaman. Jenderal, ibu hari ini cuacanya lumayan bagus. Jika kondisi tubuh memungkinkan, lain hari putri akan menemani ibu pergi ke kuil di luar kota juga baik. Ya, akhir-akhir ini, di kediaman jenderal tidak aman. Kita seharusnya pergi berdoa dengan sungguh-sungguh. Kesehatan ibu semakin memburuk. Shuyan telah melalui semua ini, dia seharusnya sudah dewasa. Jika bertemu lagi, dia pasti akan peduli juga tentang kesehatan ibu. Nona Shu, apa yang Anda lakukan? Nyonya dan Nona kedua sedang di kereta, Anda tidak boleh menghalangi. Minggir, saya ingin bertemu ibu. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada ibu. Ternyata datang juga. Siapa yang berani menghalangi kereta kediaman jenderal? Ibu-ibu, apakah ibu benar-benar tidak peduli padaku lagi? Nona Shu, hati-hati bicara. Saya bukan ibumu. Ibu aku dan Shuelang segera akan menikah. Tapi aku tidak punya mahar. Aku juga putri kandung ibu. Aku juga harus dari kediaman jenderal pergi dengan megah. Ibu tidak boleh tidak peduli padaku. Pergi. Ibu, kamu benar-benar memukulku? Aku memukulmu. Aku berharap tidak pernah melahirkanmu. Kamu masih punya muka membicarakan mahar? Masih punya muka bicara dari kediaman jenderal nikah? Kenapa tidak boleh dibicarakan? Aku adalah permaisuri pangeran ketiga. Kelak akan menjadi permaisuri negara. Jika sekarang kamu tidak baik padaku, jangan menyesal nanti. Menyesal? Shuyan, aku lihat kamu hanya ingin memanfaatkan kekuatan kediaman jenderal untuk membantu Shuelin yang berambisi besar itu. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu tentang Shuelang? Dia adalah pangeran. Dia tulus padaku. Tulus? Jika dia tulus padamu, kenapa dia membiarkanmu seperti badut yang melompat-lompat mempermalukan diri di ibu kota? Untuk apa sekarang menghalangi kereta ibu? Apa yang kau katakan? Kamu pergi ke keluarga Zhou membuat keributan, ingin menghancurkan Roer, yang susah payah pertunangan yang sudah ditetapkan, lalu mengirim surat ke Zhou Xiaolangjun menuduh Roer selingkuh. Kamu pikir semua ini satu persatu, kami tidak tahu? Lalu kenapa? Aku memang tidak suka perjodohan Shuro ini. Shuyan, kamu benar-benar menjijikkan. Ibu, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini. Asal ibu siapkan mas kawin yang banyak, aku pasti berbakti pada ibu. Cukup, Shuyan, kamu sudah bukan anakku lagi, mas kawinmu sepeser pun jangan harap bisa kau bawa dari kediaman jenderal. Ibu tidak boleh begitu padaku. Panggil orang seret dia keluar. Apa ada ibu seperti ini di dunia? Kamu ingin aku mati, Kamu akan menyesal, Shuelang tidak akan melepaskan kalian. Shuyan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Bertemu ibu, setiap kata yang kau ucapkan semua demi kepentinganmu sendiri, bahkan tidak ada sepatah kata pun tentang kesehatan ibu, seorang ibu yang menyayangimu selama belasan tahun. Bagaimana bisa tidak kecewa? Bagaimana bisa tidak putus asa? Ayo pergi. Kudengar putri ketiga kediaman jenderal ini ternyata berangkat dari rumah bibi dari pihak suami ini yang pertama di ibu kota. Apa maksudmu putri ketiga? Hanya anak buangan. Kediaman jenderal.
Ku dengar kediaman jenderal, tidak memberi mas kawin sepeser pun. Pantas dulu dia suka seenaknya karena disayang kediaman jenderal sombong dan sewenang-wenang, sekarang tanpa sandaran pasti jadi bahan tertawaan ibu kota. Shu Yan, kamu pikir menikah dengan pangeran ketiga bebas dari kekhawatiran? Aku ingin lihat pangeran ketiga tanpa dukungan kediaman jenderal bisa berbuat apa. Kita sudah menikah setengah tahun. Tak seorang pun dari kediaman jenderal datang ke istanaku, bahkan aku sendiri yang berkunjung. Kediaman jenderal pun menutup pintu. Semua ini karena kamu. Kenapa dulu aku menikahi orang tak berguna sepertimu? Ini tidak bisa kusalahkan semua padaku. Jelas si Yun Yao bajingan itu yang merebut posisiku. Sekarang, di ibu kota, sudah tersiar kabar bahwa Shu Yu akan menikah dengan Sue Heng. Jika mereka benar-benar jadi Sue Heng, tidak hanya punya keluarga ibu, tapi juga akan didukung kediaman jenderal. Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Shue Lang, jangan khawatir. Mana mungkin pangeran kedua tertarik pada si Shu Yu bajingan itu? Itu pasti omong kosong. Entah benar atau tidak, karena aku tidak bisa mendapatkan bantuan dari keluarga jenderal, maka Sue Heng juga tidak akan mendapatkannya. Yan aku perlu kamu melakukan sesuatu untukku. Nona, Shu Yan mengirim seseorang membawa surat. Mengundang Anda bertemu besok malam di Chun Feng Lu. Baik, bilang padanya aku pasti datang tepat waktu. Adikku yang ketiga ini benar-benar orang kejam. Cara-caranya terkenal kotor. Kamu benar-benar mau pergi? Tentu saja. Suelin kehilangan dukungan dari keluarga jenderal, dan melihat pangeran semakin dekat denganku, dia jadi panik. Kamu cukup pandai membaca situasi. Dia ingin menghancurkanmu, memutus jalan mundurku. Kamu tidak takut? Takut. Apakah pangeran bersedia membantu? Tentu akan membantu dengan sekuat tenaga. Kirim surat ini kepada Selir Zhang di istana. Baik. Pangeran kedua ini berniat melakukan tipu daya. Selir Zhang sudah lama tinggal di istana dalam, dan sudah lama berselingkuh dengan Xuelin. Menerima surat ini pasti tidak akan curiga. Selir Zhang, itu adalah selir yang cukup disayangi kaisar akhir-akhir ini. Saat hal ini terungkap, topi hijau ini akan menimpanya. Saya khawatir ini akan membuat kaisar lebih muak daripada pemberontakan. Untuk memberontak butuh mengerahkan pasukan. Tapi perzinahan di istana ini adalah bukti yang sudah jadi. Asalkan besok malam api ini menyala, bahkan dewa pun tidak bisa menolongnya. Kakak, kamu datang. Kamu mengundangku? Ada apa? Kakak, hal-hal yang lalu itu semua salahku. Aku yang tidak dewasa. Anggap saja anggur ini sebagai permintaan maafku padamu. Permintaan maaf? Omonganmu enteng sekali. Dulu kamu demi menikah dengan pangeran ketiga, merebut perjodohan yang menjadi milikku. Dan demi mendekati orang berkuasa, kamu membuat keributan di keluarga Zhou, menghancurkan nama baik kakak tertua. Sekarang dengan satu kata tidak dewasa, kamu ingin melupakannya begitu saja. Aku sudah minta maaf, apalagi yang kamu mau? Su Yan, ini cara kamu minta maaf? Kakak, aku benar-benar sadar salah. Demi pertemanan kita sejak kecil, maafkan aku, ya, asal kamu minum anggur ini, nanti aku akan membalas budi dengan baik. Baiklah, karena kamu begitu tulus, maka aku akan meminumnya. Anggur ini sangat kuat. Shu Yu, sungguh beruntung kamu. Shu Yu, pangeran datang. Malam ini, kamu adalah milikku. Adikku, selingkuh semalam ini ternyata lebih panas dari yang kuduga. Sudah waktunya. Siapa berani memasuki kamar pangeran? Kakak? Apa maksudnya? Adikku, seharusnya aku yang bertanya padamu. Kakak, aku tahu kamu tertarik pada nona kedua keluarga Shu. Tapi pangeran sudah dengan Shu Xiao Jie saling mencintai. Kakak datang dengan pasukan pengawal, mengganggu kami, rasanya tidak pantas. Oh ya? Adikku, hubungan cinta ini sungguh unik.
Hanya saja, nona kedua keluarga Shu ini, pangeran lihat kok asing ya? Apa? Kok kamu? Kemben merah bersulam itik Mandarin. Ternyata adik kedua punya selera. Pangeran kedua. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia? Mana Shu Yu? Sue Heng, kamu? Kamu dan Shu Yu yang menjebakku. Apa yang adik ketiga katakan? Chun Fenglu ini adalah propertimu. Apa urusannya denganku? Orang, kemari. Tangkap pangeran ketiga dan selir Zhang. Sue Heng, lepaskan aku. Aku ini pangeran. Apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Pangeran? Kau telah mencemarkan istana. Bagaimana bisa kau layak menjadi pangeran? Apa maksudmu? Bawa Suelin dan selir Zhang, masukkan ke penjara bawah tanah. Jaga baik-baik. Perkara ini di sidang istana besok pagi aku sendiri akan melaporkannya pada ayahanda kaisar. Ya? Tidak. Pangeran kedua, ampuni aku. Sue Heng, tunggu saja, aku tidak akan memaafkanmu. Pangeran kedua, ampuni aku, ampuni aku. Akhirnya pertunjukan ini selesai. Tapi, hanya dengan ini belum cukup untuk membuat Suelin mati. Tentu saja, ayahanda kaisar sangat mementingkan martabat kerajaan, tidak mungkin mengumumkannya ke seluruh negeri kejahatan Suelin yang tidak pantas. Sekarang, untuk memastikan Suelin dihukum mati, maka harus ada alasan yang sah. Selanjutnya, tergantung pada pangeran kedua. Anak durhaka ini berzina dengan selir istana, mencemari istana. Sepertinya dia tidak menganggapku ada. Ayahanda kaisar, tenanglah. Aku sebenarnya tidak ingin mengganggu Baginda, tetapi jika ini tidak ditangani khawatir akan merusak martabat kerajaan. Martabat? Dia sudah lama mempermalukan kerajaan. Sampaikan perintahku. Selir Zhang mencemari istana, sangat berani, segera dihukum mati. Suelin dimasukkan ke penjara, istana jaga baik-baik. Ya. Baginda, cepat panggil tabib istana. Ayahanda kaisar, ini baru permulaan, anakmu yang baik ini kejutan yang kuberikan padamu jauh lebih dari ini. Pangeran kedua, kau memanggilku malam ini ada urusan apa? Ayahanda telah memerintahkan Suelin dipenjarakan. Sekarang kita perlu pukulan terakhir. Meskipun dia dipenjara, tuduhannya hanya mencemari istana. Kaisar demi menjaga muka, tidak akan menyelidiki lebih dalam. Memenjarakannya di penjara kekaisaran sudah batas maksimal. Lalu bagaimana cara menghukum mati dia? Pengkhianatan? Hanya tuduhan pengkhianatan yang bisa membuatnya binasa. Ayahanda bisa mentolerir skandal, tapi tidak bisa mentolerir ada yang mengincar posisinya. Zhou Yuan, kau mengerti? Ya? Apakah benar? Ayahanda menyuruhmu melepaskanku? Aku tahu, mana mungkin ayahanda benar-benar memenjarakanku? Melepaskanmu? Siang bolong begini jangan bermimpi. Kurang ajar. Aku ini pangeran ketiga. Siapa yang memberi kau keberanian? Berani meremehkanku? Sekarang kau hanya tahanan. Masih diberi makan sudah bagus. Seekor anjing penjaga? Berani menantangku? Ayahanda hanya sementara dibutakan oleh Sue Heng, nanti pasti akan melepaskanku. Nanti aku akan membuatmu hidup tak berarti, mati tak bisa. Dasar bajingan. Kalian tahu apa? Ayahanda menyayangiku? Mana mungkin dia benar-benar menghukumku, hanya mengurung beberapa hari untuk pura-pura. Tunggu saja. Dalam 3 hari aku pasti akan keluar dengan selamat dari penjara ini. Nanti aku akan mencincangmu menjadi potongan. Baginda, hamba punya laporan. Pangeran ketiga Suelin pernah mencoba merekrut hamba. Berjanji jika hamba membantu makar, setelah naik tahta akan menjadikan hamba bangsawan. Kurang ajar. Ayahanda, surat ini memiliki kap pribadi Suelin, tulisannya juga bisa dikenali. Anak durhaka, anak durhaka. Adik ketiga mencemari istana, berniat makar, tidak bisa dimaafkan. Hamba mohon ayahanda menghukum dengan keras. Orang, sampaikan titahku. Suelin diturunkan menjadi rakyat biasa, diasingkan ke perbatasan. Baginda bijaksana. Kalian sedang apa? Berhenti. Hentikan. Selir ketiga, ayahanda telah memerintahkan, Suelin mencemari istana, berniat makar, sudah diturunkan menjadi rakyat biasa, dan diasingkan ke perbatasan. Tidak mungkin. Bawa pergi.
Sue Heng, semua ini konspirasi kau dan Shuyu. Aku akan melaporkanmu. Aku akan melaporkan Kaisar. Pangeran kedua, ada sesuatu di sini. Adik ketigaku yang baik ini sungguh tidak mengecewakan. Berkhianat pada negara, ini adalah hukuman mati. Pergi, serahkan ini pada ayahanda. Lepaskan aku ini pangeran. Kalian para budak, berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Pangeran, sekarang kau bukan siapa-siapa, bersikap sopan, perintah Kaisar segera dibuang. Mustahil, bagaimana mungkin ayahanda melakukan ini padaku? Lepaskan aku. Aku ingin bertemu ayahanda, Sue Heng, dia menjebakku. Perintah Kaisar, aku tahu. Ayahanda tidak mungkin berbuat begini padaku, segera diubah hukumannya. Hukum mati, segera permaisurinya yang terlibat juga dihukum mati, demikianlah titah. Hukum mati segera? Tidak, mustahil, ayahanda, bagaimana mungkin, aku putranya. Kakang ayahanda tidak akan membunuhku, aku seorang pangeran, aku putra kandung ayahanda. Pangeran ketiga, oh tidak, sekarang rakyat biasa, perintah sudah turun, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, silahkan. Tidak, aku tidak mau mati. Aku putri jenderal. Aku tidak bisa mati di sini. Suelin, tolong aku. Bukankah kau seorang pangeran? Tolong aku. Shuyu. Kamu, semua karena kamu akan mati celaka. Walaupun jadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Semua karena kamu? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku sampai begini? Kamu masih berani memarahiku dulu. Siapa yang ingin memanfaatkan kekuasaan keluargaku? Siapa yang pura-pura setia di depanku? Kini musibah datang. Kamu malah menyalahkanku. Kamu tidak pantas disebut manusia. Diam, jika bukan karena kamu, seharusnya aku menikah dengan Shuyu, mendapat dukungan keluarga jenderal. Bagaimana bisa berakhir begini? Sudah, bawa pergi. Besok siang Suelin dan Shu Yan dieksekusi di pasar. Ya, sungguh dinanti-nanti. Lihat itu pangeran ketiga dan permaisurinya Shu Yan. Betul, ku dengar mereka berkhianat, ditangkap oleh pangeran kedua. Dulu mereka begitu sombong, sekarang begini, ini akibat perbuatan mereka sendiri. Shuyu dasar jalang. Bahkan jika jadi hantu, aku tak akan melepaskanmu. Waktunya sudah tiba. Pantasan. Shuyan, jangan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Di kehidupan ini, akhirnya aku berhasil melindungimu. Kakak kedua, aku menambahkan lapisan bordiran bulu, kalau dipakai, hangat sekali, tidak dingin sama sekali. Ya, tidak dingin. Kakak, abang ayo pergi. Tiga tahun kemudian, Kaisar wafat Sue Heng berhasil naik tahta. Aku sudah menyiapkan titah Shuyu, posisi permaisuri hanya untukmu. Mohon Kaisar menarik kembali stempel permaisuri. Kamu tidak mau? Ya, aku tidak mau. Kau meremehkanku? Paduka, keluarga Shu tidak bisa menjadi keluarga istri. Jika wanita Shu masuk istana menjadi permaisuri, maka keluarga Shu, sekeras apapun usaha mereka, tidak akan bisa lepas dari takdir menjadi keluarga istri. Sejak zaman dulu hanya menteri yang setia yang mendapat akhir baik. Sedangkan keluarga istri seringkali dihukum mati dan dihancurkan. Paduka, yang ku minta hanya keselamatan keluarga. Pertimbangkan lagi. Jangan buru-buru, kerajaanku bisa menampung satu keluarga Shu. Tidak perlu, Paduka, segera aku akan kembali ke perbatasan. Apa? Daripada di dalam istana bersaing dengan wanita lain, Paduka tidak merasa biarkan aku pergi menggantikanmu menjaga wilayah yang diganggu musuh ini lebih baik. Medan perangku bukan di istana belakang tapi di perbatasan. Senjataku bukan stempel permaisuri, tapi pedang panjang. Juga benar Nona kedua memiliki cita-cita tinggi. Aku yang lancang. Semoga Nona kedua pergi dengan lancar, semoga selalu berhasil. Jaga kerajaan Dazo untukku. Hamba berterima kasih atas anugerah Paduka, pasti tidak akan mengecewakan misi. Pergilah. Kakak kedua, Paduka. Yunyao, kita pulang, bersiaplah.
Segera kita berangkat kembali ke perbatasan. Ya, kakak kedua. Sue Heng, antara kita tidak perlu ikatan istana belakang. Kau jaga kerajaanmu, aku jaga pintu negaramu. Inilah akhir terbaik bagi kita.